kita akan memulai ibadah. Pada hari ini Cici undang semua untuk bangkit berdiri, ambil sikap siap, kita mau beribadah kepada Tuhan. Mari kita angkat satu buah pujian, cari dahulu kerajaan Allah. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semua itu ditambahkan padamu. Haleluya, haleluya. Cari dahulu kerajaan Allah. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semua itu ditambahkan padamu. Haleluya, haleluya. Nah, Cici akan kasih tahu satu pengumuman kalau hari Minggu ini kita ada ibadah jam 1 siang. Karena bulan ini adalah bulan Oktober, kita memperingati hari reformasi. Kita akan secara khusus bahas para misionaris, orang-orang yang beritain Injil yang ada di Indonesia. Minggu ini kita akan bahas satu misionaris namanya Ludwig Ingwer Nomensen. Dia adalah orang yang melayani suku Batak. Dia memberitakan Injil di suku Batak ya. Dia adalah pendiri gereja yang salah satu terbesar di Indonesia yang ada sampai saat ini. Mau tahu ceritanya? Kita dengar di hari Minggu. Sekarang kita akan dengar firman Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian, Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Nya Tuhan, ku mau mendengar.
Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kalau kami boleh memakai waktu kami untuk beribadah kepada Tuhan, bersekutu di dalam Tuhan. Tuhan kiranya pimpin dan sertai kami semua yang akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang boleh menolong kami untuk bisa mengerti firman yang disampaikan hari ini. Kiranya Tuhan juga menerima persembahan pujian yang telah kami naikkan di hadapan Tuhan. Tolong kami untuk bisa mengerti firman yang disampaikan ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Halo adik-adik, selamat sore. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Hari ini Cici mau membahas tentang satu tokoh. Tapi sebelum itu kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, ampuni dosa kami seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Sebentar kami ingin mendengar sabda Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kami pengertian dan apa yang harus kami lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, tadi Cici bilang Cici mau cerita tentang satu tokoh. Siapakah itu? Dia adalah Yeremia. Ya, Yeremia ini adalah seorang nabi dan dia sudah dipakai Tuhan selama 41 tahun. Ya, dia sudah melayani selama 41 tahun. Lama nggak? Lama ya, cukup lama. Dan dia sudah melayani di depan raja, ada 5 raja dan 1 gubernur. Tapi sebelum dia masuk ke pelayanan yang 40, waktu dia masuk ke pelayanan yang ke-20 tahun, Tuhan menyuruh Yeremia untuk menulis semua khotbahnya Yeremia. Jadi waktu itu Tuhan bilang sama Yeremia, Yeremia, kamu tulis semua khotbah kamu tulis semua puisi kamu dan esai kamu. Akhirnya Yeremia meminta bantuan kepada seseorang untuk tulis semua khotbahnya, tulis semua esainya, ya. Dia tulis semuanya. Lalu setelah itu Tuhan punya tugas lagi kepada Yeremia. Apa tugasnya? Tuhan menyuruh Yeremia untuk memperingatkan bangsa Israel kalau mereka tuh harus bertobat. Kalau tidak bertobat, nanti Tuhan akan murka, Tuhan akan marah dan akan menghancurkan Yerusalem. Waduh, apa ya yang udah dilakukan sama bangsa Israel? Oh, Tuhan sampai marah seperti itu. Nah, mari kita lihat. Ternyata bangsa Israel di situ sudah memberontak kepada Tuhan. Ya, mereka sudah melanggar perjanjian antara Tuhan dengan umatnya. Apa? Bangsa Israel mereka menyembah berhala. Walaupun mereka masih menyembah Allah, tapi waktu keluar dari Bait Suci mereka juga menyembah Allah lain. Bukan cuma menyembah saja, tapi mereka malah bikin patungnya, lalu bikin tempat penyembahannya, lalu ditaruh di Bait Suci. Sangat menyedihkan hati Tuhan. Dan juga banyak rakyat yang sudah berlaku tidak adil ya, saling tidak adil, dan mereka itu sudah menjauhkan diri daripada Tuhan. Lalu Tuhan ingin menghukum mereka. Tapi Tuhan bilang dulu kepada Yeremia, kamu harus kasih tahu Israel supaya mereka bertobat. Kalau tidak, aku akan menghancurkan Yerusalem dan bangsa Israel. Nah, suatu hari Tuhan berbicara kepada Yeremia. Nih, Tuhan berbicara kepada Yeremia. Ada 2 macam buah ya, buah ara namanya. Ada 2 macam buah ara. Yang satu buah ara yang bagus, yang satu buah ara yang busuk. Nah, maksudnya apa Tuhan? Ada yang satu buah ara yang bagus, satu buah ara yang busuk. Buah ara yang bagus itu adalah dimana tandanya nanti Tuhan akan membawa bangsa Israel ke dalam pembuangan. Tapi di sana Tuhan akan memelihara bangsa Israel selama 70 tahun di pembuangan itu atau di kerajaan Babel.
bangsa Israel tetap dipelihara. Dan setelah keluar dari Babel selama 70 tahun, nanti mereka akan keluar dengan kekayaan yang sangat banyak dari kerajaan Babel. Wah, jadi buah arah yang bagus ini tuh nanti artinya bangsa Israel akan ditangkap ke dalam pembuangan selama berapa tahun tadi? 70 tahun. Lalu akan dibebaskan, balik lagi ke Yerusalem dan akan memperoleh harta yang banyak dari Babel. Terus yang buah arah yang busuk itu artinya apa? Buah arah yang busuk itu artinya adalah orang-orang yang tidak diampuni oleh Tuhan, yang akan dihukum oleh Tuhan di Yerusalem, dihancurkan bersama-sama dengan bait suci, dan mereka juga akan dirampok, akan dirampas hartanya sama musuh-musuh akan menjadi sengsara dan miskin, lalu akan dikejar sama binatang liar. Waduh, serem ya hukuman Tuhan ya, luar biasa ya hukuman Tuhan ya. Nah, lalu akhirnya Yeremia dia memberitahu kepada bangsa Israel kalau kalian tuh harus bertobat, kalau enggak nanti murka Allah datang kepada kalian. Tapi bangsa Israel tuh bebal ya, ada raja-raja yang tidak suka kepada Yeremia, dan juga nabi-nabi palsu juga nggak suka sama Yeremia. Ya, orang-orang di kota itu nggak suka sama Yeremia, nggak mau dengerin tegurannya Yeremia, dan Yeremia diserang sama musuh-musuhnya. Akhirnya beberapa waktu kemudian Tuhan jadi nggak menghukum bangsa Israel. Jadi Tuhan menghukum bangsa Israel dengan membawa kerajaan Babel ya, yang membawa Babel beserta dengan rajanya, yaitu Nebukadnezar, Raja Nebukadnezar bersama dengan seluruh pasukannya. Mereka semua merampas, memporak-porandakan Israel, Yerusalem, bait suci dihancurkan rata semuanya. Waduh, ada yang ditangkap, ada yang dibunuh ya. Itu adalah hukuman Tuhan. Lalu Yeremia gimana? Apa yang terjadi sama Yeremia? Yeremia juga ditangkap pada waktu itu sama Raja Yehuda. Dan Raja Nebukadnezar juga membawa orang-orang yang mungkin kalian tahu nih namanya. Ada Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego ya. Tapi mereka ini di akhir hidupnya kalian tahu kalau mereka ini diselamatkan. Sebenarnya Yeremia juga dapat kesempatan nih untuk pergi ke Babel ya, dipelihara oleh Raja Babel. Tapi Yeremia menolak. Yeremia malah pilih hal lain. Pilih hal apa? Yeremia nggak mau ikut ke Babel, tapi Yeremia mau ikut ke Yerusalem. Hah, Yerusalem? Yerusalem kan yang dihancurkan oleh Tuhan. Iya, Yeremia ikut ke Yerusalem, tempat yang dihancurkan oleh Tuhan. Dia mau tinggal bersama-sama dengan bangsa Israel yang dihukum oleh Tuhan. Yeremia percaya bangsa Israel bisa bertobat dan mendapat pengampunan dari Allah. Yeremia mau membimbing dan membantu bangsa Israel untuk bertobat dan berbalik kepada Allah ya. Dan akhir hidupnya Yeremia gimana kira-kira? Akhir hidupnya Yeremia dikejar sampai ke Mesir dan dia mati di sana. Loh, Yeremia bukannya orang yang baik, Yeremia bukannya orang pilihan Tuhan, tapi kenapa dia ikut menderita? Ya, bukankah orang pilihan Tuhan mestinya baik-baik aja? Apa bedanya sama orang yang jahat? Kalau Yeremia juga dihukum, kalau Yeremia juga ikut menderita. Bedanya adalah walaupun Yeremia menderita, mengalami hal-hal yang tidak enak, Yeremia terus disertai oleh Tuhan. Dia terus disertai oleh Tuhan dan Tuhan tidak meninggalkan Yeremia. Ya, Tuhan tidak meninggalkan Yeremia. Yeremia ini manusia biasa juga ya, sama seperti kita, sama seperti Cici, sama seperti kamu juga. Dia juga pernah mengalami yang namanya putus asa.
Ya, Yeremia ini pernah mengalami putus asa. Waktu dia putus asa, dia rasa udah gak ada harapan. Tapi Tuhan kembali menguatkan Yeremia sehingga Yeremia bisa bilang kepada Tuhan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan dan tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi besar setiamu. Ya, Yeremia mengucap syukur kepada Tuhan karena tidak habis-habisnya kasih setia Tuhan dan rahmat Tuhan. Wah, bagaimana Tuhan bisa membuat orang yang tadinya putus asa menjadi bersyukur loh kepada Tuhan ya. Kita seringkali mengacukan atau tidak peduli terhadap Tuhan yang memanggil kita. Seringkali waktu Tuhan memanggil kita, waktu Tuhan menegur kita lewat siapa aja, lewat guru, lewat orang tua, lewat teman, kita seringkali tutup kuping, gak mau denger. Aku gak mau denger kamu ngomong apa sih, aku gak mau denger ya. Seringkali kita gak mau denger walaupun Tuhan sudah kasih tahu akibatnya kalau kita tidak mau bertobat, tapi kita sering gak mau denger ya. Bebal seperti bangsa Israel yang tidak mau mendengar teguran Tuhan. Walaupun Tuhan panjang sabar, tapi kita tidak bisa menguji kesabaran Tuhan. Walaupun kelihatannya Tuhan, aku buat dosa nih, aku melawan orang tua nih, aku jahat nih, aku bandel nih, aku misalnya bohong, mencuri, tapi aku gak kenapa-napa, tandanya gak apa-apa dong. Berarti Tuhan ampuni dong, gak apa-apa lah aku berbuat dosa lagi. Tidak seperti itu ya. Walaupun Tuhan panjang sabar, tapi jangan menguji kesabaran Tuhan, karena Tuhan itu maha tahu dan Dia melihat semua apa yang kita lakukan. Walaupun kita tidak langsung menerima hukuman dari Tuhan, tapi bukan berarti kita harus terus berbuat dosa terus menerus, karena itu menyakiti hati Tuhan. Jangan sampai Tuhan murka seperti Tuhan murka kepada bangsa Israel. Jangan sampai Tuhan marah kepada kita seperti Tuhan marah kepada bangsa Israel. Waktu Tuhan marah kepada bangsa Israel, Dia meninggalkan Israel. Bukan cuma meninggalkan, Tuhanlah yang menjadi lawan mereka. Udah ditinggalin Tuhan aja serem, takut, apalagi menjadi lawannya Tuhan. Kita pasti akan binasa ya. Mari kita mulai bertobat. Bertobat itu apa? Meninggalkan dosa-dosa yang lama, tidak mau membuat hati Tuhan sedih ya, tidak mau membuat hati Tuhan sedih dan tidak mau mengecewakan Tuhan. Kita mau hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Bisa nggak kita pakai kekuatan kita sendiri? Gak bisa, kita nggak mampu, kita pasti akan jatuh lagi. Tapi maka itu kita perlu Tuhan untuk membantu kita supaya kita bisa hidup menurut firman Tuhan, supaya kita bisa hidup benar di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur karena Tuhan sekali lagi mengingatkan kami betapa kami sering mengecewakan hati Tuhan. Ya Tuhan, ampuni kami. Kiranya Tuhan bantu kami, Tuhan kuatkan kami sehingga kami boleh bertobat dengan sungguh-sungguh, meninggalkan dosa kami dan menjadi manusia yang baru. Kami tidak mampu melakukan itu, kiranya Tuhan memampukan kami. Terus ingatkan kami waktu kami ditegur, waktu kami berbuat dosa, terus ingatkan kami supaya kami tidak jatuh binasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.